Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Ustaz doakan mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tetap stay di rumah ya, untuk membantu pemerintah dalam menangani COVID-19. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Coba sebutkan macam-macam gaya yang kamu ketahui. 1. Gaya otot. 2. Gaya gravitasi. 3. Gaya gesek. 4. Gaya listrik. 5. Gaya magnet. Nah, anakku sekalian, hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang gaya magnet. Baik anak-anak sekalian, coba kalian lihat di rumah kalian. Ada nggak di situ kulkas? Nah, di kulkas kalian itu biasanya ada benda yang menempel. Seperti yang saya tunjukkan ini. Coba di rumahnya ada hiasan-hiasan seperti ini enggak? Nah, hiasan ini biasanya ditempelkan di kulkas. Kenapa kok bisa nempel? Karena di sininya ada magnet. Nah, anak sekalian, ayo kita belajar lebih banyak tentang magnet. Nah, ada yang tahu nggak kenapa disebut magnet? Karena dulu magnet itu ditemukan pertama di kota Magnesia. Namanya kotanya kota Magnesia, yang sekarang kota itu berada di wilayah Turki. Nah, karena ditemukan di kota Magnesia, makanya batu yang ditemukan itu dinamakan batu magnet. Nah, anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan bahas tentang bentuk-bentuk magnet. Anak-anakku sekalian, yang pertama kita bahas tentang bentuk-bentuk magnet. Magnet itu ada beberapa macam bentuk. Yang pertama, 1, ini bentuk silinder. Ya. Yang kedua, ini bentuk batang. Yang ketiga, ini bentuk U. Yang keempat, ini bentuk jarum. Yang kelima, ini bentuk tapal kuda. Ya. Yang keenam, ini bentuk ring atau cincin. Baik. Berikutnya, anak-anak sekalian, kita belajar tentang sifat-sifat magnet. Sifat magnet yang pertama, magnet itu memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Biasanya magnet itu dikasih tanda warna. Ya, untuk utara warnanya merah, untuk yang selatan warnanya biru. Sifat yang kedua, jika 2 buah magnet yang kutubnya sama, misalkan utara dengan utara didekatkan, ya, maka dia akan tolak menolak. Yang ketiga, jika kutub selatan dan selatan didekatkan sama, ya, selatan dan selatan didekatkan, maka juga akan tolak menolak. Yang keempat, jika didekatkan dengan 2 kutub yang tidak sama atau berbeda, selatan dan utara,
maka magnet itu akan tarik menarik. Yang kelima, magnet bisa menarik benda-benda magnetik. Benda-benda magnetik itu biasanya benda yang terbuat dari logam. Nah, anak-anakku sekalian, benda yang tertempel oleh magnet tadi itu namanya benda magnetik. Apa saja benda magnetik itu? Ya, ini benda magnetik. Contohnya yang pertama, gunting. Yang kedua, paku. Yang ketiga, jarum. Yang keempat, kamu isi sendiri ya. Silakan diisi sampai yang kelima. Yang penting benda magnetik itu benda yang terbuat dari logam. Banyak di sekitar kalian, ya. Sedangkan benda non magnetik itu, non magnetik adalah benda yang tidak bisa ditempel oleh magnet. Biasanya tidak terbuat dari benda logam, dari bahan logam. Ya, contohnya misalkan meja. Meja kayu ya, jangan salah, ada juga meja besi. Penghapus, kertas, dan lain-lain. Kalian isi sendiri ya. Berikutnya, anak sekalian, kita bahas tentang manfaat dari magnet. Yang pertama, Ustadz yakin kamu jawab buat mainan ya. Kamu kan sering buat mainan, ya. Yang kedua, anak sekalian, biasanya magnet itu digunakan pada kompas. Ya, biasanya kompas ini menggunakan magnet jarum. Yang kedua, mungkin di rumah kalian pintunya ditahan oleh magnet, ada penahannya di bawah, itu juga menggunakan magnet, penahan pintu. Yang ketiga, digunakan pada benda-benda elektronik, jam tangan, jam dinding, kipas angin, itu juga menggunakan magnet. Berikutnya apa lagi ya? Yang keempat, ayo sebutkan. Tadi di awal Ustadz sebutkan hiasan pada kulkas. Masih banyak lagi. Coba kamu sebutkan di sini, tuliskan. Baik, anak sekalian, sekarang kita belajar bagaimana cara membuat magnet. Memang bisa Ustadz membuat magnet, bisa. Ya, ada caranya. Cara yang pertama dengan cara digosok. Kalau untuk anak putra ini sudah pernah saya jelaskan di sains, ya. Dengan cara digosok. Yang dibuat magnet adalah benda magnetik, ya. Apanya yang digosok? Benda magnetiknya digosokkan ke magnet. Contoh gini misalkan. Ini ada magnet batang, ya. Kemudian ini paku mau dijadikan magnet, ya. Paku ini kamu gosok-gosokkan searah, ya. Kamu gosok-gosokkan searah. Di sini, misalkan arah ke sini ya ke sini terus. Semakin lama gosokannya, maka sifat kemagnetan paku nanti akan semakin kuat. Untuk mencobanya, setelah digosok, kamu bisa tempelkan di benda-benda magnetik lain yang lebih kecil. Yang kedua, dengan cara induksi. Bagaimana itu caranya induksi? Cara induksi dengan cara menempelkan benda magnetik kepada magnet. Contoh gambarnya seperti ini. Nah, ini magnet.
Ya, ini paku. Paku ini mau dibuat magnet dengan cara induksi, maka cukup ditempelkan di sini. Ya, ditempelkan. Nah, untuk menguji apakah paku sudah menjadi magnet, maka kamu bisa menempelkan benda-benda magnetik yang lebih kecil dari paku di sini. Biasanya menempel di sini. Silakan dicoba. Berikutnya dengan cara elektromagnetik. Ya, elektromagnetik ini kalian harus menyediakan baterai, ya, listrik. Elektromagnetik menggunakan listrik, ya. Misalkan Ustaz gambarkan seperti ini. Ini baterai ABC, ya. Kamu butuh baterai kawat. Nah, kawat ini kamu lilitkan kepada paku yang mau dibuat magnet. Misalkan pakunya di sini. Ya. Nanti paku ini kamu bisa coba menempelkan benda-benda magnetik lagi, apakah dia sudah menjadi magnet. Begitu anak-anakku sekalian. Terima kasih. Baik anak sekalian, Ustadz kira cukup. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.